Jurnal elektronik pegawai dan juga jurnal elektronik Ramadan bagi siswa. Ya, selamat datang kembali di Zukza Production. Kita masih membahas dalam satu tema yang sama, yaitu jurnal elektronik bagi pegawai dan juga jurnal elektronik Ramadan bagi siswa. Ya, di video-video sebelumnya sudah kita sampaikan tentang perkenalan, kemudian menu untuk super usernya, kemudian menu untuk pegawai biasa. Nah, kali ini akan kita sampaikan sebelum ke guru kelas ya, sebelum ke guru kelas dan juga guru agama, akan kita sampaikan bagaimana menu dari sisi siswa ya, menu dari sisi siswa. Oke. Sekali lagi kami ingatkan bahwa untuk sistem ini, e-jurnal ini ada 4 ya, ada 4 akun yang bisa dipakai. Maksudnya hak aksesnya. Yang pertama adalah super user, kemudian admin, kemudian pegawai biasa. Ini nanti ada guru dan karyawan dan juga siswa. Oke. Nah, langsung saja kita masuk ke pendaftaran ya, karena siswa itu harus mendaftar di bagian warna hijau di sini. Tapi sekali lagi kita coba cek di pendaftaran siswa ini kita masih setting N. Ya, masih N berarti dia belum boleh mendaftar. Kita coba cek bagaimana kalau misalkan masih N tapi siswanya ngeyel untuk mendaftar ya. Kita coba cek ya. Nomor induknya kita coba cek, kasih sembarang, nama lengkapnya sembarang, kelasnya. Nah, ya, tadi di sini baru kita isikan satu kelas ya, 1A. Jadi yang muncul di sini cuma 1A. Oke. Passwordnya kita isikan sembarang, passwordnya sembarang lagi, kita coba daftar. Entah ya. Ngeyel sih ya kan. Mohon maaf, pendaftaran akun siswa untuk e-jurnal Sukamaju ditutup ya kan, belum dibuka. Dibilangin ngeyel, belum dibuka udah maju daftar aja kan. Oke. Sekarang kita coba buka ya di sini. Oke lah, oke silakan semua anak-anak mendaftar ya. Ini kita set pendaftarannya. Oke, kita pastikan lagi. Oke, Y, sudah Y. Kita akan mendaftar akun siswa dengan NIS-nya 1111, satunya 4 kali. Kemudian masukkan kata sandi 1111. Kemudian ya kok di sini sih ya Allah. Maaf, salah. Bukan, maksudnya di sini. Daftar sebagai siswa. Nah, ini kan kliknya di sini ya. Klik di sini. Salah. 1111. Pilih kelasnya 1A, passwordnya sama 1111. Jadi lihat, oke, 1111, oke, klik daftar, ya berhasil ya, karena tadi di sini sudah kita setting diperbolehkan untuk mendaftar ya. Ini fungsinya itu untuk membatasi sebenarnya. Jadi di rentang waktu tertentu memberikan kesempatan untuk guru kelas untuk merekap ya siapa siswa-siswa yang sudah mendaftar dan belum mendaftar. Nah, pada saat proses merekap itulah pendaftaran ini kita tutup, jadi nggak bisa mendaftar. Oke. Sudah terdaftar. Nah, misalnya nanti ada lagi yang mendaftar dengan list yang sama ya. Maka kita coba aja lah ya. 1111 nama lengkapnya. Cek. Ini 1111. Kita coba. Tadi barusan kita mendaftar dengan list 1111. Ternyata ada lagi yang mendaftar dengan list 1111. Nah, kita cek seperti apa ya. Oke. NIS yang Anda masukkan sudah terdaftar dengan nama ini. Namanya tadi 111 ya? Ya sudah. Kelasnya 1A. Silahkan login di bawah ini. Oke. Ini namanya belum kita ganti ya. Oke, nggak apa, nanti kita bisa ganti. Jadi, kalau sudah ada NIS-nya maka dia nggak bisa mendaftar lagi. Nggak boleh ada duplikasi NIS karena NIS ini akan menjadi kunci ya, yang akan menyatukan semua data. Oke, itu sistemnya. Sekarang kita coba cek login dengan akun siswa, dan siswa ini hanya menu Ramadan saja, sehingga kalau di dalam akunnya super user menu Ramadan tadi, ini ya. Nah, menu Ramadan ini sini dia masih N ya, masih N. Lihat, masih N. Maka ya tidak bisa masuk ke menu Ramadan, akan sama seperti ini nantinya. Sama seperti ini. Seperti ini nantinya. Kita buktikan ya. Kita buktikan. 1111 masuk. Oke. Seperti inilah. Jadi kalau admin belum membuka ya, maka nggak bisa masuk ke menu Ramadan. Antisipasi untuk kalau ada siswa yang memasukkan lebih awal ya, antisipasi untuk itu. Nah,
Di sini sudah muncul sih untuk menu-menunya, tapi nggak bisa diklik. Ya, mau diklik apa, diklik nggak bisa. Semua bisa diklik. Di sini hanya untuk memberitahukan untuk persiapan ya, untuk siswa tersebut nantinya diminta untuk mengisi puasa, untuk mengisi sholat wajib, sholat sunnah dan tarawihnya, mengisi kultum dari ini, termasuk mengisi kebiasaan baiknya di sini dan juga zakatnya. Ini untuk bocoran saja. Nah, ini namanya masih satu-satu. Oke, kita ganti saja. Untuk mengganti, klik aja di sini, diklik. Nah, dia akan muncul. Nah, sekarang kita ganti ya. Siswa kelas 1A misalkan. 1A kita ganti. Kalau ingin merubah password, diklik saja, diisi saja passwordnya. Kalau enggak, dibiarkan kosong saja. Nah, kelas nanti bisa dirubah juga dia di kelas mana gitu. Ubah profil. Oke. Sudah berganti namanya menjadi siswa kelas 1A. Nah, kalau sudah seperti ini ya nggak bisa ngapa-ngapain ya kan? Ya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada menu yang bisa diklik kok. Nah, maka akan sekarang kita lihat kalau misalnya menu itu sudah dibuka ya, menu sudah dibuka. Kita ke dashboardnya super user, karena yang bisa membuka hanya super user, admin belum bisa. Nggak bisa, bukan bisa, nggak bisa membuka, hanya super user yang bisa. Sudah disetting tahun, setting tanggal, disetting hari, maka sudah disimulasikan, sudah benar. Tinggal di set menu, di sini kita Y. Kita set menunya Y. Oke, kita pastikan. Oke, Y ya, sudah Y. Maka akan kita coba cek, klik home dan keluarlah menu Ramadan itu. Ya. Kamu menggunakan hak akses siswa, klik nama untuk merubah data profil. Oh ya, ini kalau mau merubah profil ya, tinggal klik nama di sini. Oke. Menu-menunya banyak, ada 4 kategori. Kategori agenda Ramadan, kemudian kultum Ramadan, kebiasaan baik, kemudian ibadahku. Banyak sekali. Kita coba cek satu persatu seperti apa cara mengisinya. Nah, kita cek satu dulu, puasa. Puasa, diklik puasa. Nah, sistem pengisiannya hanya tinggal klik ya, walaupun beberapa juga ada juga harus mengisi secara esai ya. Tanggal di sini sudah otomatis terisi sendiri, tanggalnya sudah otomatis sampai terakhir ya. Tadi di akunnya ini, akunnya super user. Di sini kalau kita simulasikan tanggalnya sudah sampai tanggal 13 Mei ya kan. Maka ya di sini akan keluarnya juga sampai 13 Mei. Jadi sama, setelah disimulasikan sama di akun siswa juga sama. Nah, dan ini setiap tahun ya, ini bisa diisi setiap tahun, nanti tergantung dari pengisian di sininya, pengisian di tahunnya ini. Oke, kalau siswa mau mengisi puasa, ya udah tinggal klik puasa saja, puasaku, kemudian diklik di sini, misalkan puasanya penuh, ya udah diklik penuh, ya kan. Kemudian bisa diisi catatan, misalkan penuh, tapi catatannya atau ini tanggal 12 kan belum puasa tahun ini ya, belum puasa. Nah ini bisa dihapus, salah misalnya gitu ngisinya, oh salah gitu, dihapus. Kemudian diisi tidak puasa, alasannya apa? Di catatan bisa diisi catatannya, misalnya belum mulai puasa, catatan untuk tanggal 12 ya, belum mulai puasa, simpan catatan. Catatan ini juga bisa dihapus dan juga dilihat ya, dilihat. Waduh, salah. Ya udah diubah saja. Ubah catatan, dihapus belum mulai puasa karena belum mulai ya gitu. Misalnya simpan catatan. Oke, catatan jadi berubah ya, belum mulai. Oke. Nah, yang lain sama, nanti tinggal diisi aja. Oke, ini sudah mulai puasa ya, diklik puasa penuh, nanti keluar di sini penuh. Kemudian di sini, oh ini penuh juga. Oke. Oh ini tidak penuh tidak penuh. Kenapa tidak penuhnya? Di sini catatannya. Tidak penuh karena lapar. Ya, gitu ya. Oke. Karena lapar, ya sudah. Ini bisa dihapus dan dilupakan saja. Nah, nanti guru itu bisa melihat ya. Kalau guru belum memparaf atau belum memberi nilai, nanti di sini belum diperiksa.
Nah, nanti kalau sudah diperiksa sama gurunya, terus diparaf sama gurunya, nanti parafnya seperti apa setelah ini kita sampaikan, akan terlihat nama gurunya yang di sini. Nama guru yang memparaf terlihat di sini namanya. Bisa guru kelas atau guru agama atau bahkan kepala sekolah. Ya, karena kepala sekolah itu bisa kita berikan akses guru agama sehingga bisa melihat juga siswa ini. Nah, kan namanya kan nama kepala sekolah di situ. Oke. Itu untuk menu Ramadan bagian puasa. Sama bukan sama. Mudah ya, hanya tinggal mengklik saja, diklik gitu, halangan misalkan gitu. Ini tinggal diklik saja. Halangannya, catatannya gitu. Untuk puasa. Yang kedua, untuk pengajian takjil. Pengajian takjil, kalau mau isi takjil tinggal diklik pengajian takjil. Kemudian diklik di sini isi kegiatan takjil. Nah, tempatnya di mana? Di masjid. Misalnya nama ceramah siapa? Ustadz ceramah. Isinya apa gitu. Bagus tentang Ramadan. Nah, misalnya itu. Simpan jurnal. Nah, ini bisa dirubah juga, bisa dirubah atau dihapus kalau salah. Oh, ini kan belum ya, 12 belum takjil. Oh ya sudah, berarti dihapus saja. Kan? Isi tanggal 13. Oke, tadi di mana? Di masjid, kemudian Ustaz penceramah, ini kemudian di sini Ramadan. Nah, misalnya gitu. Simpan jurnal. Oke, masuk. Seperti itu. Nah, nanti untuk semua tanggal tinggal disesuaikan tanggalnya. Jangan lupa dilihat tanggalnya ya, disesuaikan tanggalnya. Oke. Itu untuk takjil. Kemudian untuk tarawih. Nah, yang isi tarawih ini sama, tinggal diklik aja isi jurnal tarawih. Tempatnya nanti di mana? Di masjid. Nama ceramah siapa? Isi ceramahnya apa? Ramadan Karim misalkan. Ya, sholatnya di mana? Jamaah di masjid atau jamaah di rumah atau sendiri munfarid atau sedang halangan atau tidak sholat bahkan gitu kan. Ini saya cek di jamaah di masjid. Defaultnya jamaah di masjid ya. Nah, jamaah di masjid karena di sini masjid ya. Simpan jurnal, oke seperti itu. Nah, ini juga bisa dirubah, bisa dihapus kalau salah misalkan gitu. Dan terlihat juga nanti yang meriksa siapa. Ya, oke. Kemudian untuk puasa, takjil, tarawih sudah, zakat dan Idul Fitri. Nah, ini zakat dan Idul Fitri hanya bisa nanti terakhir aja. Sholat wajib, sekarang kan ibadahku. Sholat wajib. Sholat wajib ini diisi. Kalau untuk sholat wajib, sekarang isinya subuh ya. Subuh itu tak isi tadi jamaah di masjid. Nah, yang lainnya otomatis kan belum waktunya. Simpan sholat. Nah, otomatis yang lain belum waktunya karena isinya subuh ya kan. Nah, nanti duhur, nanti diubah duhur tadi gimana tadi jamaah di rumah ya sudah jamaah di rumah gitu. Terus asar, waktunya asar, oke setelah sholat asar terus dirubah lagi. Ternyata sholat asar tadi cuma sendiri, oh ya udah sendiri simpan perubahan. Begitu seterusnya sampai nanti sholat isya ya. Dan begitu seterusnya untuk yang lainnya, misalnya di sini sendiri munfarid atau ini malah sedang halangan misalnya sedang halangan gitu misalnya. Terus nanti duhur tidak sholat karena sedang halangan kan ya udah sedang halangan. Oke, begitu. Itu untuk sholat wajib diisi terus sampai hari terakhir. Sholat sunnah. Nah, sholat sunnah ini tidak terpaut dengan tanggal, jadi tinggal diklik isi sholat kemudian tanggalnya, tanggal kapan, nama sholatnya apa, misalnya rawatib misalnya begitu. Catatannya ada enggak? Kalau enggak ada ya udah kosongin saja. Kalau ada catatannya, diisi catatannya sendiri misalkan begitu. Oke, ini bisa dirubah, bisa dihapus. Tambahnya di sini, isi sholat. Oke, selanjutnya tadarus. Nah, tadarus ini diharapkan setiap hari kan tadarus, sehingga kita juga buat sama dengan tanggal Ramadan. Nah, isi tadarusnya di hari ini dia baca apa? Baca Al-Quran, Al-Baqi, Iqra gitu kan. Misalnya baca Al-Quran, nama suratnya apa? Al-Fatihah. Ayatnya berapa? Ayat 1 sampai 7. Ini kalau diperlukan ya, kalau diperlukan jadiin aja nggak apa-apa. Gitu. Terus nanti bisa diubah, bisa dihapus. Lagi nanti di sini hari kedua isi tadarus lagi apa? Al-Quran, Al-Baqi, Iqra dan seterusnya. Oke, kemudian hafalan. Hafalan ini juga tidak terpaut tanggal, jadi bisa diisi setiap saat.
diisi banyak. Nah, diklik di sini, diisi hafalan, diklik, kemudian tanggalnya, tanggal berapa, hafalan surat, doa, hadis, lain-lainnya. Di sini dituliskan yang dihafalkan, misalkan doa mau makan. Nah, hasilnya bagaimana? Lancar. Siapa yang menguji? Ayah. Misalkan. Catatannya bagaimana? Bagus. Teruskan. Nah, begitu. Tambah hafalan. Gitu ya. Ini bisa dirubah, bisa dihapus juga. Oke, kemudian celengan surga. Ini infak ya. Jadi ini infak. Diisi celengannya. Misalkan tanggal hari ini di jam segini. Nah, saya ngisi ini masih angka saja, misalkan 1000. 1 2 3 1000 tambah infak. Nah, nanti akan terlihat di sini jumlah yang sudah saya infakkan. Nah, gitu ya. Biar ya terhitung semuanya. Oke, nanti kalau isi lagi tinggal diklik isi celengan. Oke, itu untuk celengan. Selanjutnya kita ke bawah, di sini ada kultum subuh ya. Kultum subuh. Ada terpaut tanggal juga, ini sudah kita isi sesuai dengan tanggal Ramadan. Nah, tinggal klik di isi kultum subuh. Tempatnya di mana? Di masjid. Penceramah siapa? Ustadz ceramah. Ini ceramah bagaimana? Subuh berjamaah. Ini harus diisi semua kalau ini. Ya, simpan jurnal. Oke, masuk di situ. Bisa dirubah, bisa dihapus juga. Ya. Oke, kemudian sholat Jumat. Nah, sholat Jumat itu laki-laki ya. Kalau untuk perempuan nggak usah ngisi. Isi materi, sholat Jumat pertama tanggal berapa? Misalnya hari Jumat tanggal 7. Tempatnya di mana? Di masjid. Mana siapa? Ustadz pertama. Isi khutbahnya apa? Itu. Khutbah Jumat. Nah, gitu. Tambah materi, nanti keluar di sini. Yang kalau belum diperiksa, maka keluar belum diperiksa. Bisa dihapus, bisa dirubah. Oke, kemudian pengajian lainnya, ada PHBI, ada pengajian Nuzulul Quran misalkan dan sebagainya. Selain sholat Jumat, nah nanti diisikan di sini. Ya, misalkan di tanggal 2 kemarin ada pengajian, misalkan pengajian Nuzulul, misalnya begitu. Tempatnya di misalkan halaman rumah. Gitu. Jam berapa pengajiannya? Oh, jam 7 pagi, 7 pagi, 7 pagi, 7.00. 0 mana? Oh ini. Tuh, 7.00 ya. Penceramah siapa? Ustaz ceramah. Isi ceramahnya apa? Quran. Nah, misalnya gitu. Tambah pengajian. Oke? Bisa dirubah, bisa dihapus. Isi lagi pengajian. Nah, sebelah kanan ada membantu orang tua. Nah, membantu orang tua. Ngapain sih anak ini membantu orang tua? Tanggal berapa? Tanggal 1 membantu apa? Cuci piring. Nah, misalnya gitu. Terus apalagi tanggal 1 lagi apa, nyapu lantai gitu. Atau bisa di di koma ya, misalnya cuci piring, cuci baju misalnya begitu juga bisa ya. Oke, itu untuk membantu orang tua. Terus belajar. Nah, belajar diharapkan juga setiap hari belajar kan, maka diisi mata pelajarannya apa, misalkan al-Islam. Mata pelajaran dipelajari apa? Wudu, ya begitu. Simpan jurnal. Nah, ini bisa dirubah, bisa dihapus. Kemudian lainnya, ini kebiasaan lain selain yang belajar sama orang tua, ya. Contohnya apa? Misalkan tanggal ini tuh aku menyingkirkan batu dari jalan, misal begitu. Ya, tambahkan. Nah, nanti masuk di sini. Ini bisa dirubah, bisa dihapus juga. Isi lain, nah oke, isi lagi di sini, ya. Nah, sekarang ke sini, ke zakat dan sholat Idul Fitri. Nah, karena zakat dan Idul Fitri ini adalah satu kali saja pelaksanaannya, maka untuk itu zakat, misalkan zakat ini hanya bisa diisi sekali, ya sekali setiap tahunnya. Jadi ini kalau dari super user di sini sudah diganti tahun, maka di sini akan hilang lagi, terus diminta ngisi lagi, gitu ya. Oke, isi data zakat, tempatnya di mana zakatnya? Di masjid. Jumlah beras yang terkumpul berapa? 100. Mustahik beraknya berapa? Yang menerima berapa? 252. Jumlah zakat mal terkumpul berapa? 1 juta. Mustahik malnya berapa yang dibagikan? 5 orang misalnya begitu. Catatannya ada enggak? Catatannya. Oh, enggak ada. Oh, ya sudah, simpan. Nah, ini cuma sekali. Ya, hanya bisa dirubah sama dihapus saja. Enggak bisa mengisi lagi. Kalau sudah mengisi, ya sudah, cuma sekali.
Termasuk juga untuk yang Idul Fitri ya. Idul Fitri juga sama, cuma sekali saja. Isi jurnal sholat Idul Id. Nah, ini tanggal berapa sholat Idnya? Oh, tanggal 7. Tempatnya di mana? Lapangan kota misalkan gitu. Jam berapa sholatnya? Oh, jam 7. Jam 7. Di mana misalkan gitu. Siapa yang menceramah? Ustaz ceramah. Isi ceramahnya apa? Ceramahnya bersih diri misalkan gitu ya. Simpan jurnal sholat Id. Nah, ini cuma sekali juga. Jadi untuk zakat sama sholat Idul Fitri hanya bisa diisi sekali setiap tahunnya. Nanti bisa diisi lagi kalau sudah berganti tahun. Oke, sekali lagi ini juga bisa dilihat oleh gurunya. Nah, oke gitu ya. Nah, ini untuk dashboard dari sisi siswa ya. Jadi siswa bisa mengisi jurnal Ramadan ini setiap hari, setiap saat, bisa merubah, bisa menghapus, termasuk bisa melihat nanti kalau ada sudah dicek sama gurunya. Siapa yang mengecek nama gurunya akan terlihat di situ semuanya. Baik, sekian untuk jurnal Ramadan siswa dan juga jurnal elektronik bagi pegawai. Dalam hal ini adalah hak aksesnya adalah siswa. Silakan bagi yang belum subscribe ya, kami ingatkan silakan subscribe di channel ini supaya kami bisa lebih semangat ya membuat konten-konten bermanfaat. Dan bisa diisi komentar di bawah dan juga bisa di like dan juga di share ya, dibagi-bagikan supaya kemanfaatan ini bisa lebih luas dirasakan oleh umat ya. Dan sekali lagi sistem jurnal elektronik ini saya bagikan secara gratis, jadi bisa digunakan semaksimal mungkin untuk semua umat. Syaratnya hanya subscribe, kemudian komen, kemudian like dan juga share dan juga follow Instagram AZN Jogja dan silakan DM di sana. Nanti akan kami berikan source code-nya secara gratis ya, biar bisa memberikan manfaat untuk umat semuanya. Bisa dibagikan semuanya. Yang jelas tidak boleh dijual beli ya. Ini akannya adalah gratis untuk umat. Sekian dari Jogja Production. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.